Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Saya ucapkan selamat untuk anak-anak yang telah diterima di SMP 1 Teranggil. Semoga kesuksesan selalu menyertai kalian. Perkenalkan, saya nama Zulfa. Kalian bisa panggil saya dengan Bu Zulfa. Saya mengajar PPKN di SMP 1 Teranggil. Pada kegiatan MPLS kali ini, Bu Zulfa akan menyampaikan materi tentang wawasan wiyata mandala. Apa itu arti dan makna wawasan wiyata mandala? Oke, arti dan makna wawasan wiyata mandala. Wawasan itu pandangan atau sikap, wiyata pendidikan, mandala tempat atau lingkungan. Jadi, wawasan wiyata mandala adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Berikutnya, unsur-unsur wiyata mandala. Unsur yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Unsur yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Unsur yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Unsur yang keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Unsur yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Selanjutnya, sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya PBM, proses belajar mengajar, yang fungsinya adalah untuk membina dan mengembangkan 1. Ilmu pengetahuan dan teknologi, 2. Pandangan hidup ataupun kepribadian, 3. Hubungan antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan juga manusia dengan Tuhannya. 4. Kemampuan dalam berkarya. Berikutnya, prinsip sekolah. Prinsip sekolah ada 9 prinsip. Prinsip yang pertama, sekolah sebagai wadah ataupun lembaga yang memberikan bekal hidup. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik di bawah bimbingan pendidik. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil, merata bagi stakeholder-nya. 4. Sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. 5. Sekolah sebagai lembaga pembinaan potensi di luar intelijensi. Unsur yang keenam, sekolah memberikan perhatian serius untuk mengembangkan kemampuan emosional, sosial, berkomunikasi dan berinteraksi, bekerja sama dalam kelompok, dan lain-lain. Unsur yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. 8. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Dan yang terakhir, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar. Berikutnya adalah mekanisme dalam pelaksanaan wiyata mandala.
Ada dua tahap, yaitu tahap preventif dan tahap represif. Tahap preventif diantaranya adalah memelihara sekolah dan lingkungan sekolah, serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar siswa merasa nyaman. Menciptakan suasana yang harmonis antara pihak pendidik, siswa, serta penduduk di sekitar sekolah. Membentuk jaring-jaring pengawasan ataupun kontrol dan razia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Menghilangkan bentuk perpeloncoan, meminimalisir keterlibatan kelompok ataupun perorangan dalam kegiatan sekolah, mengisi jam-jam kosong, meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler, dan yang terakhir, peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat ataupun usai sekolah. Sedangkan yang tahap represif mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan, membatasi areal tempat terjadinya aksi, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu baru, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan dan ketertiban dan perbuatan kriminalitas dalam lingkungan sekolah. Tahap represif selanjutnya mengungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atas kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Yang terakhir, memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Demikian tadi anak-anak materi MPLS tentang wawasan Wiyata Mandala. Semoga kalian bisa memahami. Tetap semangat dalam mengikuti MPLS. Semoga badai pandemi COVID-19 segera berlalu sehingga kita bisa kembali mengikuti proses belajar mengajar secara tatap muka, bisa bertemu dengan Bapak Ibu guru, bertemu dengan teman-teman dalam kondisi yang sehat. Oke, tetap semangat. Semoga kesuksesan selalu menyertai kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.